Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Ardiansyah dengan NIM 2200522014. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan data pada mata kuliah statistik bisnis, yaitu pertama kita melakukan uji analisis regresi sederhana, yaitu dan yang kedua yaitu uji analisis regresi berganda, dan yang ketiga yaitu uji klasik. Yang pertama itu kita masuk ke analisis regresi sederhana, yaitu kita copy data variabelnya, kita masukkan ke dalam stata. Setelah itu kita masuk ke dalam data editor. Setelah itu kita pastikan masuk variabel names. Names-nya kita ubah variabel y atau jumlah penduduk, sedangkan laju pertumbuhannya kita ubah untuk x. Setelah itu kita masuk ke dalam stata kembali. Setelah itu kita masuk ke dalam masukkan roomnya itu regres y x. Setelah itu muncul ujinya itu, untuk nomber of-nya atau jumlah data kita itu ada 34, sedangkan untuk R square-nya itu 0,007. Ini berarti bahwa kemampuan variabel laju pertumbuhan dalam menjalankan jumlah penduduk yaitu sebesar 0,007, dan selebihnya akan dijelaskan oleh variabel lainnya. Sedangkan untuk persamaan regresi sederhananya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Untuk data A-nya itu 58,46, sedangkan untuk data BX-nya yaitu min 24,17. Yang berarti jika laju pertumbuhan sama sama dengan nol, maka jumlah penduduk, yaitu sebesar 5,8,46, dan jika laju pertumbuhan naik 1, maka jumlah penduduknya akan tumbuh sebesar uh, turun sebesar min 24,17. Kita masuk ke uji T-nya itu min 0,50 dan tidak menunjukkan signifikan karena kecil dari 2,5. Setelah itu kita masuk ke regresi berganda. Datanya sama, itu cuma kita menambahkan satu variabel lagi. Kita masuk ke dalam stata lagi, kita hapus yang tadi dulu. Setelah itu kita pastikan, eh, karena datanya kita masukkan dengan nama variabel, jadi kita mengambil variabel names. Setelah itu kita ubah nama jumlah penduduk dengan Y. Sedangkan untuk laju pertumbuhannya kita masukkan X1. Sedangkan untuk X2-nya yaitu kepadatan penduduk. Ketika kita masuk ke dalam stata dengan rumus regress Y X1 X1 X2. eh dengan nilai nilai F-nya yaitu 0,77475, yang artinya tidak signifikan karena besar dari 0,05, sedangkan untuk R square-nya yaitu 0,1515 atau 1,55, yang berarti bahwa laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk, menjelaskan jumlah penduduknya sebesar 1,55%. Kita masuk ke persamaan regresi bergandanya, itu Y sama dengan B0 ditambah BX1 tambah B0 tambah BX1 ditambah BX2. Untuk B0-nya itu 65,52, sedangkan untuk BX1-nya min 23,68, sedangkan untuk X2-nya 0 min 0,5. Yang artinya laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk sama dengan 0, maka
jumlah penduduknya itu 65,52 dan ketika laju pertumbuhan penduduk naik 1 maka nilai jumlah penduduknya akan menurun sebesar min 23,68 dan ketika kepadatan penduduk naik 1 maka jumlah penduduknya akan turun menjadi min 0,5 yang yang artinya yaitu memiliki hubungan yang negatif dengan indeks eh, pembangunan manusia atau pertumbuhan manusia atau tidak signifikan terus tidak signifikan yang bisa kita lihat di uji T min 0,48 untuk X1 min 0,49 untuk X9 pada X2 dan untuk denominasinya itu 1,03 kecil dari 2,5. Yaitu kita masuk ke dengan uji klasik normalitas dengan rumus tes tes Y X1 X2. Untuk nilai Y pro chipsnya itu 0,000 kecil dari 0,5 maka data itu tidak berdistribusi normal. Sedangkan untuk X1-nya yaitu 0,954 itu besar dari 0,005 maka itu berdistribusi normal. Sedangkan untuk X2-nya sama dengan X1 tidak berdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan untuk data normalitas ini data itu tidak berdistribusi dengan normal. Setelah itu kita masuk ke dalam multikoloritas dengan rumus fifth. Untuk variabel X1-nya, fifth-nya itu 1,00 kecil dari 10, sedangkan X2-nya sama dengan 1,00 kecil juga dari 10, maka disimpulkan bahwa uh, data itu tidak tercatat ke dalam uh, multi multikoloritas. Setelah itu kita masuk ke uji heterokedastisitas dengan rumus heteros rumus hetes dengan pro chipsnya itu 0,0035 kecil dari 0,05 maka disimpulkan terjadinya terjadinya heteroskedasitas atau tidak tidak layaknya uji heterokedasitas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.